Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan tata cara atau tutorial untuk membuat soal di aplikasi e-learning madrasah. Nah, sebelumnya Bapak Ibu guru harus memasukkan soal terlebih dahulu pada format soal yang sudah disiapkan, yaitu berupa format Excel. Di sini sudah saya buat contoh untuk pembuatan soal. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom dan tidak boleh ada yang dirubah formatnya. Sekalipun misalkan Bapak dan Ibu guru hanya memberikan opsi A, B, C, dan juga D, maka opsi E ini tidak boleh dihapus. Tapi harus tetap dibiarkan saja, kosongkan saja. Jadi tidak boleh ada yang dihapus. Dan juga untuk jawabannya ini harus huruf kapital, tidak boleh huruf kecil karena nanti akan mempengaruhi terhadap penilaian. Nah, jika sudah dituliskan soalnya, kemudian pilihan jawabannya A, B, C, D, ataupun misalkan ada E, dan juga lembar kunci jawabannya, silakan tulis sini, maka langsung simpan saja filenya dengan cara Ctrl S. Nah, setelah disimpan, Bapak Ibu silakan masuk ke aplikasi e-learning madrasah dan silakan masukkan user dan juga passwordnya masing-masing. Login. Nah, langsung saja masuk kelas online untuk membuat kelas baru. Nah, coba kita buat kelas baru buat kelas online. Pilih kelasnya, karena soal yang saya buat adalah kelas 8, 8C misalkan. 8C. Switchingnya PTS daring. Pelajarannya tinggal dipilih, kemudian agenda pertemuannya ini sesuaikan dengan pertemuan Bapak Ibu guru. Misalkan saya pilih 12, kemudian klik buat kelas. Setelah buat kelas, nah ini kan kelasnya sudah ada, karena siswanya belum dimasukkan, maka klik undang siswa. Nah, di sini sudah disediakan, sudah disesuaikan jumlah siswa dan nama-nama siswa yang masuk ke kelas yang kita buat. Kita langsung klik saja gabungkan semua siswa. Klik OK. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa lihat apakah siswa sudah masuk di data siswa tergabung. Nah, ini kan sudah masuk ya. Kalau misalkan sudah dipastikan siswa sudah masuk, kita bisa langsung buat soal di computer based test atau CBT. Nah, kemudian kita klik buat ujian CBT baru. Kita pilih, karena ini bukan penilaian harian, bukan penilaian akhir semester juga, maka dipilih ujian lainnya. Contoh misalkan ininya PTS daring, waktunya 2 jam, tanggal ujiannya misalkan disetting hari ini. Acak soal dan juga ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau misalkan ingin diacak, boleh diklik, kalau tidak tinggal dinonaktifkan. Kalau mau diacak, klik, kemudian setelah itu simpan dan tutup. Oke. Nah, kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, nah token ini adalah token yang akan di-share atau dibagikan kepada siswa. Kemudian karena kita belum memasukkan soal, maka kita klik lagi ini edit. Kemudian pilih import soal. Nah, kita pilih file yang sudah kita simpan. Di mana file yang sudah kita simpan ini berada? Nah, kita cari dulu. Open. Kemudian klik import soal.
Nah, untuk mengeditnya lagi, supaya kita bisa melihat skor, kita klik lagi edit, kemudian masuk ke buat soal ujian. Nah, di sini kan sudah ada soalnya, pilihan jawabannya, dan juga kunci jawabannya. Karena saya hanya memasukkan 10 soal, jika ingin nilai 100 maka 10 dikali 10 kan 100. Nah, kalau misalkan jumlah soalnya 30 atau 40 itu disesuaikan saja. Bagaimana caranya supaya jika siswa yang benar semuanya hasilnya 100 itu disesuaikan dengan kebutuhan soal Bapak Ibu guru. Nah, kalau sesudah ini maka pembuatan soal sudah selesai. Untuk melihat bisa di sini navigasi soalnya ada nomor 2 untuk melihat soal nomor 2. Nah, kemudian bisa klik misalkan kita mau lihat nomor 10. Kita diperiksa lagi barangkali ada yang salah kunci jawaban atau salah pilihan, itu bisa dicek-cek lagi oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk pembuatan soal dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.